Ada banyak hal menarik di dunia pertanian. Dari hal-hal terkecil sekalipun jika diteliti oleh ahlinya, maka akan memberikan dampak yang besar. Informasi ini datang dari para ahli klinik tanaman Departemen Proteksi Tanaman IPB, yang sepakat bahwa hal terkecil seperti bakteri dapat membantu memacu pertumbuhan tanaman. Jika melihat tanaman-tanaman ini yang tumbuh tidak semestinya dan rentan diserang hama, maka PGPR adalah sebuah solusi. PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria merupakan campuran dari sekumpulan semua bakteri baik seperti Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymixa, dan lainnya yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman, yang juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman, meningkatkan pertumbuhannya, dan yang paling penting adalah dapat digunakan untuk berbagai tanaman, baik itu tanaman pangan, hortikultura, maupun kehutanan. Prinsip dari PGPR itu ada tiga peran utama. Yang pertama, dia bisa menjadi biofertilizer. Biofertilizer itu pupuk hayati. Bukan dia sebagai bahan pupuknya, tetapi dia, si bakteri tadi, memudahkan tanaman itu menyerap atau menyediakan. Yang kedua, dia bisa menjadi biostimulan. Karena apa? Karena beberapa bakteri yang PGPR tadi bisa menghasilkan hormon. Yang ketiga, dia sebagai bioprotektan. Jadi sebagai pestisida hayati. Mekanisme kerja PGPR yaitu menginduksi ketahanan tanaman, menghasilkan zat pengatur tumbuh, meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, dan menekan mikroba yang merugikan bagi tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kita mulai dari bahannya terlebih dulu. Tidak sulit untuk mendapatkan bahan-bahannya, bahkan bumbu dapur pun bisa digunakan. Pertama, siapkan dulu akar bambu, atau bisa juga akar ilalang. Sebetulnya, rumput gajah atau rumput teki pun tak masalah. Tapi perlu diingat, akarnya jangan sampai terpisah dari tanahnya, karena kita akan menggunakan bakteri perakarannya. Kemudian gula merah. Penggunaan gula adalah sebagai sumber karbohidrat. Nah, bahan lainnya adalah bumbu dapur yang sangat bersahabat, terasi. Terasi berfungsi sebagai sumber protein. Siapkan juga kapur sirih. Fungsinya untuk menaikkan pH keasaman. Kemudian bahan lainnya yaitu dedak dan air. Sementara itu, mari merebus semua bahan tadi. Gula, terasi, juga kapur sirih, dan dedak dimasukkan. Larutkan hingga mendidih selama 20 menit. Setelah dingin, masukkan semua bahannya ke dalam jerigen, tutup rapat. Formula ini harus diinkubasi terlebih dulu selama 15 hari. Cara menggunakannya, untuk perlakuan perendaman benih, encerkan lebih kurang 10 ml ramuan dengan 1 liter air. Sedangkan untuk menyiram tanaman, encerkan lebih kurang 5 ml ramuan dengan 1 liter air, dengan volume penyiraman lebih kurang 200 ml per tanaman.